Himpunan adalah sekumpulan objek yang bersifat diskrit. Setiap objek yang ada di dalam himpunan kita sebut dengan istilah elemen. Contoh, saya punya himpunan A. Dia terdiri dari beberapa elemen. 1, 2, 3, dan 4. Semua elemen ini harus dibungkus dengan simbol kurung kurawal. Dan berikan sama dengan untuk menunjukkan bahwa elemen-elemen ini adalah himpunan A. Nama sebuah himpunan harus berbentuk huruf kapital. Misalnya A, B, ataupun C, huruf kapital. Setiap elemen dipisahkan dengan tanda koma. Tanda koma, dan dibungkus dengan kurung kurawal. Ini adalah bentuk dasar dari suatu himpunan. Apabila terdapat elemen yang terlalu banyak dalam suatu himpunan, namun semua elemen tersebut berbentuk suatu pola. Penulisannya dapat menggunakan simbol elipsis. Sebagai contoh, saya punya himpunan A yang terdiri dari elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dapat saya ubah menjadi 1, 2, elipsis, 7. Saya menggunakan simbol elipsis yang dikelilingi dengan tanda koma. Ini adalah penulisan lain suatu himpunan yang memiliki pola. Di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan pola. Banyaknya anggota suatu himpunan kita nyatakan dengan istilah kardinalitas. Misalnya, saya punya himpunan A yang terdiri dari elemen 1, 3, dan 4. Jumlah elemennya ada 3. Maka kardinalitas dari A yang ditunjukkan dengan simbol ini bernilai 3. Atau simbolnya bisa berbentuk seperti ini. Himpunan yang jumlah elemennya tak berhingga kita tuliskan dengan simbol elipsis. Sebagai contoh, saya punya himpunan A yang merupakan himpunan bilangan bulat positif yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah ini tak berhingga sehingga dapat kita tutup dengan kurung kurawal. Ini adalah cara lain untuk menyatakan himpunan yang jumlah elemennya tak berhingga dengan simbol elipsis. Bentuk lain misalnya, saya punya himpunan B yang terdiri dari elemen min 1, 0, 1, dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan bulat yang ditunjukkan dengan simbol elipsis. Apabila jumlah elemen suatu himpunan tak berhingga, kita nyatakan dengan simbol infinity. Misalnya, himpunan A, kardinalitasnya tak terhingga, jumlah elemennya tak terhingga. Kita nyatakan dengan simbol infinity. Ini adalah simbol infinity. Himpunan yang tidak memiliki elemen apapun di dalamnya kita sebut sebagai himpunan kosong. Misalnya himpunan A tidak memiliki elemen, bentuknya seperti ini. Artinya kardinalitas dari himpunan A bernilai 0. Atau himpunan ini kita beri simbol empty set. Ini adalah simbol empty set sehingga kardinalitas dari himpunan A bernilai 0. Bentuk dari himpunan dapat kita nyatakan menggunakan notasi pembentuk himpunan atau yang disebut dengan set builder. Contoh di sini himpunan A memiliki elemen-elemen yang dinotasikan dengan simbol Y. Elemen-elemen dari himpunan A nilainya kurang dari 10 dan elemen-elemen tersebut merupakan himpunan dari bilangan asli. Artinya himpunan A terdiri dari elemen 1, 2, dan seterusnya hingga 9. Suatu objek bisa menjadi elemen ataupun bukan elemen dari suatu himpunan. Hal ini dinyatakan dengan simbol in seperti ini. Di sini himpunan A terdiri dari elemen 1, 2, dan 4. Himpunan B terdiri dari elemen 4, 7, dan 9. Sedangkan himpunan C
adalah himpunan kosong. Kita bisa menyatakan bahwa 2 adalah elemen dari himpunan A. Kita nyatakan seperti ini. Atau 4 juga adalah himpunan A. Bagaimana dengan himpunan kosong? Apakah himpunan kosong adalah himpunan A? Ya, walaupun tidak ada di sini, tapi himpunan kosong adalah elemen dari semua himpunan. Jadi, walaupun di sini tidak ada himpunan kosong di himpunan A, tapi himpunan kosong dinyatakan adalah elemen atau anggota dari himpunan A. Bagaimana dengan 7? Apakah dia adalah himpunan A? Di sini di himpunan A hanya terdiri dari elemen 1, 2, dan 4, tidak ada elemen 7. Oleh karena itu 7 bukanlah elemen dari A. Berikutnya kita akan membahas tentang himpunan bagian. Himpunan bagian biasa disebut dengan istilah subset. Himpunan ini adalah himpunan yang seluruh elemen di dalamnya merupakan bagian dari himpunan yang lain. Contoh di sini ada himpunan A terdiri dari elemen 1, 2, dan 3. Ketiga elemen ini adalah himpunan bagian dari himpunan B yang terdiri dari elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita katakan bahwa A adalah subset dari B atau B adalah superset dari A. Ini adalah simbol subset dan ini adalah simbol superset. Himpunan bagian atau subset terdiri dari 2 tipe. Yang pertama improper subset dan yang kedua proper subset. Improper subset adalah himpunan yang merupakan himpunan itu sendiri dan himpunan kosong. Misalnya himpunan A terdiri dari elemen 1, 2, dan 3, maka 1, 2, dan 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari himpunan A. Proper subset adalah suatu himpunan yang elemennya adalah bagian dari himpunan yang lain, namun bukan himpunan itu. Contoh di sini himpunan A terdiri dari elemen 1, 2, dan 3, maka 1 adalah proper subset dari A, 2 adalah proper subset dari A, 3 juga, 1, 2, 1, 3, dan 2 dan 3 merupakan proper subset dari himpunan A. Sedangkan bagaimana dengan 1, 2, dan 3? 1, 2, dan 3 bukanlah proper subset dari himpunan A, tapi adalah improper subset dari himpunan A. Kenapa? Karena proper subset tidak boleh sama dengan himpunan itu sendiri. Jadi misalnya 1, 2, 3 ini adalah himpunan B. Karena himpunan B ini sama dengan A, dia tidak boleh jadi proper subset. Proper subset adalah himpunan yang tidak sama dengan himpunan itu sendiri. Jadi himpunan B tidak boleh sama dengan A. Notasi proper subset menggunakan simbol ini. Proper subset. Jadi apabila B adalah himpunan bagian A, notasinya seperti ini. Himpunan yang memiliki elemen yang sama dengan himpunan lain disebut himpunan yang sama. Sebagai contoh, A terdiri dari elemen 1, 2, dan 3, dan B terdiri dari elemen 1, 2, dan 3. Maka A adalah himpunan yang sama dengan B. Sekarang bagaimana dengan himpunan C dengan D? Terlihat bahwa C memiliki kardinalitas 1, 2, 3, 4, dan 5. Kardinal dari C bernilai 5, sedangkan kardinal dari D bernilai 6. Di sini elemen 1 berulang dan elemen 3 berulang, sedangkan di himpunan D elemen 2 berulang dan elemen 3 pun berulang. Namun elemen-elemen mereka dikatakan elemen yang sama walaupun berulang, sehingga himpunan C dikatakan sama dengan D. Apabila suatu himpunan memiliki kardinal yang sama dengan himpunan yang lain, maka kedua himpunan tersebut dikatakan ekuivalen. Sebagai contoh, A terdiri dari himpunan 4, 6, dan 9, sehingga kita katakan nilai kardinalitas dari A adalah 3 karena A terdiri dari 3 elemen. Sedangkan B terdiri dari elemen 4, 6, dan 7. Kardinalitas dari B
juga bernilai 3. Maka kita katakan A ekuivalen dengan B. Sekarang bagaimana dengan C? C terdiri dari elemen 1, 2, dan 3. Nilai kardinalitas dari C adalah 3. Himpunan D terdiri dari elemen 1, 2, 3, dan 3. Terlihat di sini elemen 3 berulang. Sekarang, karena himpunan D memiliki elemen yang berulang, apakah kardinalitas dari D menjadi 3? Tidak. Sehingga himpunan D memiliki nilai kardinalitas 4. Maka dari itu C tidak ekuivalen dengan D. Suatu himpunan yang elemen-elemennya tidak sama dengan himpunan yang lain disebut dengan himpunan yang lepas. Contoh, himpunan A terdiri dari elemen 4, 7, dan 9, sedangkan himpunan B terdiri dari elemen 5, 6, dan 2. Tidak ada satupun elemen dari A sama dengan elemen dari B, sehingga dalam diagram Venn dapat kita gambarkan seperti ini. Himpunan A, elemennya tidak ada yang menjadi bagian dari himpunan B. Maka dari itu kita katakan A tidak sama dengan B, atau A dan B adalah himpunan yang saling lepas. Notasinya seperti ini. A disjoin dengan B. Disjoin. A dan B adalah himpunan yang saling lepas.